Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan review suatu RAM di harga terjangkau lah. Jadi dia itu tanpa hedging ya, seperti contoh yang ada di sini. Dan ini adalah RAM dari Furion terbaru lah, yang dimana tersebut yaitu adalah serinya Furion Eternos ya. Seperti contoh yang ada di sini tulisannya Eternos. Dia itu ada dua tipe, yang dimana DDR3 dan juga DDR4 aja. Kalau yang DDR2, DDR5 itu belum ada untuk saat ini. Dan juga itu terbilang harga terjangkau. Dan apakah worth it atau tidak? Dan untuk di video ini saya akan review yang DDR4 aja. Kalau yang DDR3 yang ada di sini dia itu emang ada sih. Tetapi tidak saya tes, cuma saya kasih tahu aja kalau yang tipenya Furion Eternos dia itu ada yang DDR3. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Kalau masih memakai mobu yang DDR3 silahkan beli aja untuk yang ada di sini. Kalau yang DDR4 silahkan coba aja untuk yang ada di sini apakah ini worth it atau tidak di review habis ini. Kurang lebihnya seperti itu, dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi pengujian di OC maupun SMP dan juga defaultnya dan berbagai tes yang lainnya, jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama kita bahas dari segi yang DDR4 aja. DDR3 di sini ya, tapi saya kasih tahu dulu untuk yang DDR3 dia itu cuma ada satu tipe di kecepatan 1600 saja, dan juga ada serinya 4GB, 8GB maupun 16GB ya untuk yang ada di sini. Dan kita fokus ke DDR4. Seperti contoh yang ada di sini untuk penampakannya ya. Untuk yang ini dibanderol di harga 285.000 untuk yang DDR4, 8GB yang 3.200. Untuk kecepatannya ada dua tipe, 2666 dan juga 3200. Kalau yang saya pegang ini di 3200. Kalau yang 266 sih kalau nggak salah di harga 275.000, cuma terpaut 10.000 aja. Jadi cuma ada single aja, bukan sepaket ya, bukan 2x8GB seperti pada umumnya di brand-brand yang lain menjualnya, tapi ini cuma single aja, 8GB, bukan satu paket, satu packaging seperti contoh yang ada di pada umumnya. Dan di sini dia itu garansi resmi dari AGS, Asia Global Sukses Indo, yang memegang dari segi mereknya Furion, Manly, Yeston, serta yang lainnya. Dan garansinya pasti aman lah, garansi lifetime, sama seperti pada umumnya untuk kalangan RAM. Kurang lebihnya seperti itu, dan aku buka dulu aja ya. Ini aku ambil RAM-nya. Dia tuh memakai bungkus RAM pada umumnya yang harga murah sih, bukan harga murah ya, jadi memang packaging biasa lah, cuma berwarna hitam dan juga plastik putih, dikasih stiker dan juga dikasih stiker distributornya AGS ya, standar pada umumnya. Tapi memang lebih baik kalau dikasih packaging yang lebih bagus supaya tidak disamakan dengan yang harga-harga murah lah. Dan di sini saya buka dulu yang satunya juga. Nah, kalau saya pegang ini di satuannya di 285.000 kali dikali 2 2x8GB, karena saya akan mengujinya di 16GB gate, di harga sekitar 570.000 untuk dua yang ada di sini harganya. Terbilang murah, tapi masih ada yang lebih murah lah, yang dimana ada hedgingnya juga untuk brand lainnya. Nanti kita akan bahas di akhir video, tapi kita akan fokus dulu di yang ada di sini. Dan dia itu menggunakan single ya, ini chipnya di bagian depan aja, di bagian belakang itu kosong 1R. Dan juga untuk CL-nya di sini dia itu tidak tertulis sama sekali, nggak ada CL berapa ya. Tapi kita akan cek aja nanti di CPU set maupun di IDA-nya, dia akan kedetek. Tapi di sini tidak ada tulisannya sama sekali untuk CL berapa. Cuma ada tulisan aja di 3200 DDR4 dan juga serial numbernya serta tulisan Eternos dari Furion. Seperti contoh yang ada di sini untuk penampakannya. Dan kurang lebih seperti itu. Dari segi bentuknya sih ya standar pada umumnya lah. Dan dia itu menggunakan memori dari SK Hynix ya. Di sini dia ada tulisan SK Hynix-nya. Jadi udah bilang cukup bagus. Dan seperti ini aja. Kalau bisa ini tuh jangan dilepas atau dikelentek lah. Apalagi di bagian belakang sini ada stiker AGS-nya, jangan dikelentek supaya garansinya dia itu masih hidup. Serta garansinya dia itu lifetime dari Asia Global Sukses Indo. Dan juga untuk pengujian yang ada di sini, saya tuh menggunakan 3 tipe pengujian, yang dimana di default, serta di SMP 3200, serta di OC. OC tersebut saya itu kurang pengalaman, jadi saya OC biasa aja di softwarenya di BIOS Mobo ASRock G550M yang ada di sini. Jadi ya tidak terlalu antusias banget lah, cuma saya OC manual aja seperti yang ada di fitur di BIOSnya. Untuk yang ada di sini speknya, saya tuh menggunakan Ryzen 5 5600G dan juga ASRock B550M HDV, serta RAM-nya yang ada di sini RAM Furion Eternos, serta menggunakan SSD TIM X22TB serta power supply Motek Gamma 2 650W Gold dan juga CPU cooler Side Ninja 5 sebagai pengujiannya. Itu pengujian buat gaming nanti habis ini.
Tapi yang pertama kita bahas dulu dari segi sampelnya. Untuk yang pertama saya menggunakan default. Ternyata default yang tersebut di sini dia itu di 2800 CL20. Ya jarang-jarang ada sih, kebanyakan tersebut di 2133, di 2400 maupun di 266. Tapi kalau yang ini di defaultnya tanpa dicek ke BIOS maupun diganti ke BIOS, dia udah masuk ke 2800 CL20. Dan juga yang kedua XMP di 3200 CL16. Serta yang ketiga saya OC ke 3333 CL16. Itu yang stabilnya. Kalau saya OC di 3400 dia tuh gagal. Jadi asumsiku dia itu cuma bisa di 3333 untuk mentoknya. Itu dari segi pengujian saya ya. Tapi kalau saya tersebut ya secara simpel aja lah. Orang-orang pada umumnya saya cek aja di menu OC BIOS di ASRock-nya. Dan saya cek dia itu cuma bisa di 333 aja untuk maksimalnya. Di 3400 dia itu akan mati dan juga mereset ke 2800. Seperti itu sampelnya. Lanjut ke pengujiannya. Untuk pengujian ada 3 tes. Yang pertama di Genebench R15 di OpenGL, yang kedua di game Dota 2, yang ketiga di AIDA Extreme untuk RAM-nya sebagai benchmark. Yang pertama ke Genebench R15 dulu. Seperti contoh yang ada di sini gambarannya. Untuk yang default 2800 dia mendapatkan di 116 fps dan juga XMP 3200 mendapatkan di 126 fps. Kalau yang saya OC di 333 di CL16 mendapatkan di 128 fps. Yang kita bahas yang pertama di default ke XMP terpaut di 8 fps dari 116 ke 126 fps. Tapi kalau ke SMP ke OC ke 333 dia itu cuma terpaut di 2 fps saja. Jadi malah lebih baik kalau kalian memasang RAM atau merakit PC, jangan lupa diaktifkan untuk SMP-nya supaya performanya dia itu nambah. Karena kebanyakan RAM kalau dipasang ke PC, dia itu akan ke settingan default. Jadi harus diaktifkan dulu di BIOS untuk yang itu. Dan seperti ini ya perbandingan di Genebench R15 dari segi pengujian OpenGL-nya. Lanjut ke tes gaming Dota 2. Untuk yang default 2800 mendapatkan di 61 fps. Kalau yang XMP di 3200 mendapatkan di 66 fps. Kalau di OC 3333 mendapatkan di 66 fps juga. Jadi kalau di XMP sama di OC cuma terpaut kecepatan di 133, dia itu sama aja dari segi fps-nya. Tidak lebih dari 1 maupun 0. Kalau misal yang di default ke XMP dia itu terpaut 5 fps. Ya lumayan sih, apalagi ini gamenya di Dota 2 masih kerasa lah di 61 ke 66. Yang dimana ada perbedaannya. Jadi jangan lupa diaktifkan SMP dulu karena berpengaruh dari segi tes gamingnya. Dan lanjut yang terakhir dari segi AIDA 64 Change and Memory Benchmark. Yang pertama di default 2800 untuk membaca yang mendapatkan di 40 ribuan. Kalau menulisnya juga sama di 40 ribuan. Serta kopinya 37.000, latensinya di 88. Kalau yang SMP 3200 mendapatkan di 47.000, menulisnya di 44.000, mengkopinya di 43.000, latensinya di 69. Kalau yang saya OC di 333 untuk membaca yang mendapatkan di 49.000, menulisnya di 47.000, kopinya di 44.000 dan juga latensinya di 72. Itu malah lebih tinggi latensinya, berbeda seperti di XMP. Yang membedakan dari segi default ke XMP bisa dibilang cukup jauh lah. Dari segi membacanya 7.000 terpautnya, menulisnya 4.000, serta kopinya di 6.000. Dan kalau saya bandingkan dari XMP ke OC, dia itu cuma terpaut di 2000 sampai di 3000-an, kecuali di copynya terpaut cuma 1000-an aja. Meskipun latensinya lebih rendah ke XMP. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Dan apakah ini worth it atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ya cukup aja sih, tapi tergantung selera kalian. Kalau ini di harga sekarang 2x8GB kalau saya gabungkan ya di 570.000. Ada brand lain yang dimana harganya terbilang lebih murah, seperti contoh di gambar yang ada di sini, di harganya tersebut di 500.000 udah ada heatsinknya. Dan apalagi di merek yang terkenal di harga 520.000 dia itu juga sudah ada heatsinknya juga. Tapi kalau yang ada di sini dia itu belum ada heatsinknya ya, jadi ya sebenarnya nggak masalah sih ya. Tetapi dari segi penampilan yang lebih bagus kalau memakai yang ada heatsinknya, dan juga lebih dingin lah untuk mendinginkan RAM kalau misal bekerja keras. Dan saran dari saya sih kalau bisa di harga di bawah 500.000, kalau nggak mentok di 500.000 lah, supaya bisa bersaing untuk market Indonesia di kalangan RAM. Karena harga di atas 500.000 udah bisa mendapatkan yang ada heatsinknya. Tapi kalau yang ini di harga 500.000 ya masih worth it lah, bagus untuk dibeli karena harganya terbilang murah. Kalau kalian ingin merakit PC yang dimana budget kere hore, tapi itu semisal ya, kalau ini di harga di 500.000, satuannya di 250.000.
maupun yang 266 maupun yang 3200 ya nggak masalah sih, tapi kalau bisa yang 3200 lah, di 500.000, atau misal ada flash sale satuannya di 250.000 ya terbilang menarik sih untuk yang ada di sini. Dan seperti itu aja penjelasan dari saya, dan juga jangan lupa untuk aktifkan XMP nya supaya performa tersebut lebih powerful, karena seperti yang saya bilang tadi, pasti kalian lupa lah untuk mengaktifkan XMP nya pada saat merakit PC. Kebanyakan RAM dia tuh ke settingan default pada dipasang, jadi kalian harus masuk ke BIOS dulu, aktifkan XMP. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan jika kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini. RAM Aethernos dari Furion, yang 8GB, 4GB maupun yang DDR3 maupun DDR4. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Serta nantikan video lainnya menarik review perangkat PC seperti contoh yang ada di sini, RAM, SSD casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.